semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Dinasari dengan NIM 2003116136138. Di sini saya akan mengajak kalian untuk membuktikan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tabung, yang kedua ada kerucut, dan yang ketiga ada bola. Untuk tabung sendiri contohnya itu ada gelas, ada mangkok, terus ada celengan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kerucut sendiri itu contohnya ada topi ulang tahun, ada konjalan, dan masih banyak lagi juga. Untuk bola sendiri itu seperti bola bekel, bola biliar, ataupun buah jeruk gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajak kalian yang pertama yaitu membuktikan luas permukaan tabung dan volume tabung. Nah, ini dia barang-barang yang kita butuhkan untuk menentukan rumus luas permukaan tabung dan volume tabung. Yang pertama ada tabung yang memiliki tutup dan alas. Yang kedua ada tabung yang tidak memiliki tutup atau hanya memiliki alas saja, atau hanya memiliki tutup tidak memiliki alas. Dan yang terakhir ada jaring-jaring tabung. Nah, untuk menentukan rumus luas permukaan tabung, kita menggunakan jaring-jaring tabung ya teman-teman. Nah, sebelumnya bagaimana sih kita mendapatkan jaring-jaring tabung ini? Jaring-jaring tabung dapat kita peroleh dengan tabung yang memiliki tutup dan alas. Apabila alas dan tutupnya ini kita buka, dia akan membentuk seperti ini teman-teman. Nah, apabila kita rekatkan kembali seperti ini, nah dia akan bentuk seperti tabung lagi teman-teman. Nah, mengapa kita membutuhkan jaring-jaring ini untuk menentukan rumus luas permukaan tabung? Karena luas permukaan itu adalah luas keseluruhan bangun yang membentuk tabung ini, teman-teman. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa di sini terdapat ada bidang lingkaran, persegi panjang, dan lingkaran, di mana lingkaran ini merupakan alas dan tutup tabung, dan selimutnya ini berbentuk persegi panjang. Nah, bagaimana sih ukuran dari tutup dan alasnya ini? Nah, keduanya ini memiliki ukuran yang sama besarnya, sehingga luas alas dan luas tutup tabung ini adalah sama. Apa itu? Yaitu luas lingkaran. Apa luas lingkaran? Ya, betul sekali, yaitu PR kuadrat. Karena keduanya sama, jadi luas lingkaran dari tutup dan alas ini yaitu adalah 2PR kuadrat. Betul. Nah, untuk menentukan luas selimutnya ini, kita membutuhkan luas dari persegi panjang. Dan bagaimana cara menentukan panjang dan lebar dari persegi panjang ini? Caranya yaitu untuk menentukan panjang dari persegi panjang ini, yaitu menggunakan keliling lingkaran. Keliling lingkaran dari mana? Dari tutup ataupun alas tabung. Nah, untuk lebarnya ini dari mana? Betul, dari tinggi tabung. Nah, sebelumnya apa itu keliling lingkaran? Ya, keliling lingkaran adalah 2PR. Jadi panjang dari selimut tabung atau persegi panjang ini adalah 2PR. Untuk lebarnya tadi apa? Tinggi, ya betul sekali. Jadi rumus dari luas persegi panjang ini adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya itu adalah keliling lingkaran yaitu 2PR dan lebarnya ini adalah tinggi tabung. Jadi rumus persegi panjang ini yaitu adalah 2PR dikalikan tinggi. Betul. Nah, kita ketahui tadi luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut, di mana luas alas dan luas tutup tadi yaitu adalah luas lingkaran ditambah luas lingkaran. Nah, untuk luas selimutnya tadi adalah luas persegi panjang kuadrat ditambah luas persegi panjang tadi yaitu adalah panjang kali lebar. Tadi kita sudah ketahui bahwa panjangnya itu adalah keliling lingkaran yaitu 2Pi kali R, dan lebarnya ini adalah tinggi tabung dikalikan T. Nah, tinggal kita jadikan satu ya teman-teman. Dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan tabung itu adalah 2PR dikalikan R ditambah T. Jadi sudah terbukti bahwa luas permukaan tabung itu adalah 2PR dikalikan R plus T itu adalah benar.
Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa volume tabung PR kuadrat dikalikan T itu adalah benar, teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk mengetahui apa itu prisma. Nah, di sini sudah ada gambar ya, di mana ini adalah tabung dan ini adalah prisma segi 6. Apa itu prisma? Nah, prisma itu adalah bangun di mana alas dan tutupnya itu bisa berbentuk segi 4, segi 3, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, sampai segi ke N. Nah, untuk memperoleh tabung ini, kita dapat mendekati dari bentuk prisma, teman-teman. Mengapa? Karena dari prisma itu, apabila kita perbanyak rusuknya sampai segi ke N, itu akan menyerupai bentuk tabung ini, teman-teman. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu volume prisma? Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, volume prisma itu dapat kita dapatkan dengan mencari luas alas dikalikan tinggi, teman-teman. Nah, karena tabung tadi bisa kita dekati dengan prisma, nah karena tabung ini memiliki alas lingkaran, maka volume tabung ini memiliki rumus yaitu luas alasnya dikalikan tinggi. Nah, alasnya ini berbentuk lingkaran. Jadi luas alasnya itu adalah PR kuadrat. Jadi volume tabung itu adalah PR kuadrat dikalikan tinggi. Betul. Jadi sudah terbukti ya bahwa volume tabung itu adalah PR kuadrat dikalikan tinggi itu adalah benar. Langsung kerucut ya, teman-teman. Di sini saya akan mengajak kalian untuk membuktikan luas permukaan dan volume kerucut itu. Nah, apa saja sih yang perlu kita siapkan? Nah, yang pertama ada kerucut yang tidak memiliki tutup atau tidak memiliki alas. Bangun kerucut yang memiliki tutup atau memiliki alas. Jaring-jaring kerucut dan beras. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk membuktikan bahwa luas permukaan kerucut itu adalah PR kuadrat plus PRS itu adalah benar, teman-teman. Nah, ini merupakan gambar jaring-jaring kerucut di mana alasnya berbentuk lingkaran yang memiliki jari-jari R dan ini adalah selimutnya. Nah, selimutnya ini berbentuk apa, teman-teman, kalau kalian tahu? Betul, berbentuk busur atau berbentuk juring lingkaran. Nah, untuk membuktikan luas permukaan kerucut ini, kita membutuhkan lingkaran yang dimana kelilingnya ini adalah terusan dari busurnya ini, teman-teman. Kita tarik garis membentuk lingkaran ya, teman-teman, dari busurnya ini seperti ini. Nah, sudah kita bentuk lingkaran ya, teman-teman, di mana AOB ini merupakan selimut dari kerucut yang beralaskan lingkaran yang berjari-jari R ini ya, teman-teman. Nah, untuk membuktikan luas permukaan, kita bisa menggunakan perbandingan yaitu luas juring. Yang dimaksud luas juring ini adalah luas selimut ini ya, teman-teman. Luas juring AOB ini atau luas selimut dari kerucutnya dibanding dengan luas lingkaran keseluruhan ini, teman-teman, yang besar ini, teman-teman. Nah, luas lingkaran sama dengan panjang busur. Panjang busur apa? Yaitu panjang busur dari selimut kerucutnya ini, teman-teman, yaitu selimut kerucut dari AB ini, yaitu panjang busur AB. Dibandingkan dengan apa? Yaitu dibandingkan dengan keliling lingkaran, teman-teman. Keliling lingkaran yang mana? Keliling lingkaran yang besar ini. Jadi kita hanya menggunakan lingkaran yang ini ya, teman-teman. Nah, luas juring bisa kita tulis menjadi luas selimut, teman-teman. Dibandingkan dengan luas lingkaran. Apa itu luas lingkaran tadi? PR kuadrat. Nah, karena di sini jari-jarinya itu adalah S, jadi kita rubah menjadi PS kuadrat. Nah, untuk panjang busur AB itu apa, teman-teman? Dapat kita peroleh dari mana? Dari keliling lingkaran ini, teman-teman. Mengapa? Karena rambutnya ini kita bentuk lagi, dia akan bentuk kerucut yang tidak memiliki alas. Nah, alasnya itu adalah ini, teman-teman. Jadi adalah keliling lingkaran berjari-jari R. Nah, dibandingkan dengan keliling lingkaran yang berjari-jari S. Jadi apa keliling lingkaran ini? 2πr. Nah, karena R-nya di sini adalah S, kita ganti menjadi 2πs. Kita lanjut ya, kita tulis dulu. Keliling lingkaran yang ini adalah
2Pi kalikan R banding 2Pi kalikan S. Nah, dari sini apa yang bisa kita coret teman-teman? Betul, ini bisa kita coret ya, dan ini bisa kita coret juga. Nah, jadi luas selimut dibanding dengan Pi kali S sama dengan R. Nah, bisa kita kalikan silang ya teman-teman. Jadi kita dapatkan luas selimut kerucut, maaf ya teman-teman, yaitu adalah Pi dikalikan R dikalikan S. Sudah terbukti ya bahwa luas selimutnya adalah Pi R kalikan S. Nah, untuk luas permukaan kerucut sendiri itu terdiri dari lingkaran dan juring. Ini lingkaran ya teman-teman. Luas juring ini tadi adalah luas selimut. Jadi luas permukaan kerucut yaitu adalah luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alasnya itu adalah berbentuk lingkaran, yaitu adalah Pi dikalikan R kuadrat ditambah luas selimut tadi apa? Pi RS. Nah, dapat kita ringkas menjadi Pi dikalikan R dikalikan dalam kurung R ditambah dengan S. Jadi terbukti ya teman-teman bahwa luas permukaan kerucut adalah Pi R kuadrat plus Pi RS atau Pi R dikalikan R ditambah S. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan volume kerucut itu adalah sepertiga Pi R kuadrat T. Apa saja bahannya? Yaitu ada kerucut yang tidak memiliki tutup atau tidak memiliki alas, tabung yang tidak memiliki tutup atau tidak memiliki alas, dan ada beras. Nah, untuk bangun kerucut dan tabungnya ini memiliki diameter dan tinggi yang sama ya. Nah, bagaimana caranya membuktikan volume kerucut ini? Nah, yang pertama kita siapkan bahan-bahan yang tadi. Yang kedua, isilah kerucut ini dengan beras sampai terisi penuh ya teman-teman, sesuai lurus dengan permukaannya ya. Kita isi sampai penuh. Nah, ini sudah penuh ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tuangkan ke tabung yang kita sudah siapkan tadi. Nah, ulangi langkah ini sampai tabung berisi penuh ya teman-teman. Nah, ternyata tabung ini terisi penuh ketika penuangan beras yang ketiga kalinya. Nah, dari percobaan ini, apa yang bisa dapat kita simpulkan? Nah, selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk membuktikan volume dan luas permukaan bola ya teman-teman. Apa saja yang diperlukan untuk membuktikan percobaan ini? Dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa tabung akan penuh ketika diisi 3 kali kerucut. Jadi tabung tadi berisi beras penuh ketika pengisian kerucut sebanyak 3 kali ya, menggunakan kerucut yang memiliki diameter dan tinggi yang sama dengan tabung. Jadi volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Betul sekali. Nah, kita ketahui bahwa volume tabung 3 kali volume kerucut. Jadi volume kerucut adalah berapa? Ya, betul, 1/3 dari volume tabung. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa volume tabung itu tadi apa?
Betul, PR kuadrat dikalikan T. Jadi, volume kerucut adalah sepertiga dikalikan PR kuadrat dikalikan T. Jadi, terbukti ya teman-teman bahwa volume kerucut itu adalah sepertiga PR kuadrat dikalikan T. Nah, selanjutnya apa saja sih yang kita perlukan untuk membuktikan luas permukaan dan volume bola itu? Yang pertama ada bola, yang kedua ada bola yang sudah kita bagi menjadi dua, yang ketiga ada jeruk, yang keempat ada kerucut yang memiliki diameter sama dengan bola, dan selanjutnya ada beras. Nah, untuk yang pertama kita akan membuktikan luas permukaan bola ya. Untuk membuktikan luas permukaan bola, kita membutuhkan buah jeruk. Lalu kita dipotong menjadi dua dengan sama besar ya. Nah, ini sudah menjadi dua bagian ya teman-teman. Kemudian buatlah lingkaran dengan potongan ini dua dan potongan ini dua ya teman-teman. Nah, kita gambar terlebih dahulu ya teman-teman. Kita beri lingkaran yang ini yaitu lingkaran A ya teman-teman. Dan yang ini kita beri lingkaran B. Untuk selanjutnya kita akan menguliti buah jeruk ini ya. Kita pisahkan kulit jeruk A dan kulit jeruk B. Nah, selanjutnya dari kulit-kulit yang sudah kita kupasi ini kita tempelkan pada lingkaran A dan lingkaran B. Jadi, kulit dari jeruk A kita tempelkan ke lingkaran A. Untuk jeruk dari B kita tempelkan ke lingkaran B ya, teman-teman. Ini untuk membuktikan luas permukaan bola. Nah, dari percobaan ini tadi, dari jeruk A membentuk dua lingkaran, di mana kulit dari jeruk A ini bisa menutupi dua lingkaran yang sudah dibentuk dari jeruk A tadi, teman-teman. Nah, untuk jeruk B pun juga seperti itu. Dia sudah bisa menutupi dua lingkaran yang dibentuk dari jeruk B tadi. Nah, dari percobaan ini kita dapat menyimpulkan luas permukaan bola, teman-teman. Dari percobaan tadi kita mengetahui bahwa setengah jeruk sama dengan 2 kali luas lingkaran dari jeruk tadi ya. Jadi sama saja setengah bola sama dengan 2 kali luas lingkaran. Jadi kalau setengah bola itu 2 kali luas lingkaran, maka satu bola atau rumus luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran. Nah, sebelumnya luas lingkaran itu apa, teman-teman? Pi R kuadrat. Jadi, rumus luas permukaan bola terbukti benar bahwa 4 kali Pi R kuadrat. Nah, selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk membuktikan volume bola, teman-teman. Kita ketahui bahwa volume bola itu adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Nah, apa saja sih yang perlu kita butuhkan untuk membuktikan itu? Yang pertama adalah bola yang sudah dipotong menjadi dua bagian, kerucut yang memiliki diameter atau alas yang sama dengan bola. Selanjutnya itu adalah beras.
Nah, yang pertama kita siapkan dulu bolanya ya teman-teman yang sudah kita potong jadi dua. Ini kerucutnya. Selanjutnya kita isi kerucut ini dengan beras teman-teman. Isi penuh ya. Nah, ini sudah kita isi penuh ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan ke bola yang sudah kita potong jadi dua tadi. Nah, ternyata satu kali kerucut ini tadi sudah mengisikan setengah bola dengan penuh teman-teman. Nah, sebelum itu kita dapat simpulkan bahwa volume setengah bola sama dengan volume satu kerucut, di mana volume kerucut adalah 1/3 pi r kuadrat T. Nah, di sini kita akan merubah T ini teman-teman. T ini dapat kita rubah menjadi D atau 2R. Mengapa? Karena kerucut yang kita buat percobaan tadi memiliki tinggi yang sama dengan diameter bola teman-teman. Nah, jadi kita dapat merumuskan menjadi 1/3 pi r kuadrat dikalikan 2R. Jadi volume setengah bola sama dengan 1/3 pi r kuadrat dikalikan 2R, atau sama dengan 2/3 pi r kuadrat dikalikan R, yaitu 2/3 pi r pangkat 3. Nah, kalau setengah bola sudah ketemu, kita cari volume bola teman-teman. Volume bola sama dengan, tinggal kita kalikan 2 saja ini dari setengah bola, yaitu 2 kali 2/3 pi r pangkat 3, yaitu 4/3 pi r pangkat 3. Jadi terbukti ya teman-teman bahwa volume bola itu adalah 4/3 pi. Nah, sekian video presentasi atau video pemaparan media pembelajaran saya pada bangun ruang sisi lengkung. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Semangat belajar semuanya. Dadah!